Ketika vaksin yang lalu ada flu itu ya apa? COVID ya. Saya itu mau vaksin waktu itu, mau vaksin, tapi saya tiap hari itu renungan perjanjian lama 2 pasal, perjanjian baru 2 pasal. Lalu ketika saya baca Yesaya 28 ayat 16, atau mungkin harus saya bacakan ya Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat 16 itu dalam bahasa Indonesianya itu beda sekali saudaraku dengan bahasa Inggrisnya. Ya ada perbedaan begitu. Bukannya salah, tapi memang bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu bisa diterjemahkan dengan satu kata itu bisa diterjemahkan dengan yang lainnya, ya beberapa arti. Dikatakan begini, Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Itu dalam ayat yang di atas itu saya itu kan untuk Tuhan Yesus. Yang di bawah itu saudaraku, siapa yang percaya tidak akan gelisah itu beda. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan setiap orang yang percaya atau siapa yang percaya tidak akan tergesa-gesa. Lalu saya itu kalau renungan itu kadang-kadang ya seringkali lah lihat itu terjemahan bahasa Inggrisnya yang lain. Ada yang King James, ada beberapa ya, King James dan sebagainya. Saya lihat yang lainnya juga dikatakan siapa yang percaya tidak bertindak tergesa-gesa. Atau ada yang lagi, jangan bertindak tergesa-gesa. Nah waktu itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa itu? Kok beda Tuhan? Tiba-tiba waktu itu ada suara, ojo vaksin. Nah aku daftar mengikuti akan aku daftar Tuhan. Kenapa Tuhan? Wah ya kalau saya tanya gitu. Tuhan bilang, pokoknya nurut, taat. Luis, taat. Akhirnya saya taat. Saya BA, saya waktu itu katakan, maaf saya nggak jadi vaksin. Ada beberapa yang tanya, kenapa kok nggak vaksin itu? Ya nggak apa-apa, Tuhan suruh saya nggak vaksin, saya nurut, saya taat. Dan ternyata saudaraku, ketika saya taat, Tuhan itu memang sangat baik ya. Saya tetap sehat, saya tetap tidak kena COVID apapun ya. Bahkan saya sempat waktu itu setelah beberapa saat saya sempat menolong seorang teman saya namanya Om Tiga. Waktu itu katanya dia COVID, saya sempat ke Jalan Beringin itu di Jalan Beringin itu ada panti jompo pakai asuhan itu, saya sempat ke sana, saya bantu karena waktu Tuhan tolong, Tuhan suruh saya melayani dia. Kalau saya ceritakan panjang ya. Tapi satu hal yang saya lihat ketika saya vaksin, saya waktu itu mengambil keputusan untuk taat saudara. Ketika saya taat, banyak beberapa hal yang nggak enak juga ya. Ketika saya taat, saya waktu itu sudah reda, COVID-nya sudah reda, dan saya sempat pelayanan korban beberapa tempat. Waktu saya itu sudah pakai seragam diatur gitu, tahu-tahu saya datang sama Pak B, dikatakan begitu, maaf Pak Ivan belum vaksin, nggak boleh melayani. Kok bisa Pak? Kenapa Pak? Kayak di tempat lain di Biorejo boleh Pak. Saya nyampaikan ini aku no problem. Saya kan gereja yang lain beberapa nggak apa-apa. Oh iya masing-masing itu beda kata gitu. Nah waktu itu ada suara dalam hati saya, ojo ngamuk, mulai ya. Ngamuk aku tak boleh. Lalu ya sudah Pak, saya tak pulang. Saya pulang ya. Sampai di rumah saya telepon Bapak Pendeta Aswi, kepala sidang saya katakan, kenapa kok saya tidak boleh?
Lalu ya sih tak tahu Pak P. Dia telepon, lalu dia balik lagi telepon lagi. Waduh, katanya dia otoritas sudah diberikan apa hak itu, wewenang sudah diberikan kepada dia, nggak boleh melo-melo aku jadi. Wis bisa nih kok ngalah, jadi ngalah. Ya wis aku tak ngalah. Lalu Pak P itu telepon saya, Pak Ivan, yang betang Juanda itu tidak saya izinkan. Kalau Pak Ivan saya izinkan, nanti koyok pilih kasih gitu. Dalam hati, apa urusannya? Ini tidak tahu. Mana ambil Juanda. Akhirnya tapi saya tetap nggak mau marah karena tolak bagaimana. Yowis Pak gak apa-apa. Tapi saya bersyukur saudaraku. Saya dikuatkan keluar saya pikir, wah tak mungkin aku suruh masuk mall mana, aku suruh pak pesawat terbang mana, aku suruh gini aku begini. Ayo apa gitu, tapi Tuhan itu baik. Ketika saya menurut Om Segiam, ketika saya ke Pasar Atung ke PTC, saya tuh heran, saya naik mobil, polisinya yang periksa itu, kuat dalam mobil saya itu. Dalam mobil saya itu nggak nyetok, nggak apa pura-pura dalam HP begitu. Aku heran, kok iso polisi yang lebih mocok mobilku ini. Ya memang dulu saya sering keluar masuk orang keluar damai. Sosik, apa hubungannya dengan COVID Tuhan? Itu saya lihat kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saudaraku, kalau kita nurut, kita taat, itu Tuhan itu sertai. Jadi saya sempat gambarkan ketika saya ke Jakarta, pulangnya juga kalau saya cerita panjang, pulangnya saya juga bisa naik pesawat terbang gratis lagi karena waktu itu ada saya WA saya pertama WA kok nomornya beda. Lalu saya tanya, ini HP ini apa ya? Kok aku rasanya tahu. Loh, ini HP ku kok. Kok HP ku kok beda lainnya? Iya. Loh, aku kok dari Jakarta. Tapi nanti aku naik bis. Ulangi. Loh, aku naik bis. Iya kan nggak boleh naik pesawat aku bilang. Gitu. Loh, sekarang boleh kok katanya. Boleh. Jadi sekarang malam besok tak ya Pak. Tak cek sih ya. Besok tak ngomongin. Waduh besok pagi saya dihubungi dia ya. Kok sudah boleh? Ya harus tak beli no ya. Jadi saya pulangnya naik pesawat terbang gratis saudaraku. Saudaraku karena saya itu banyak hal yang saya alami. Ayolah, mari kita nggak usah takut ya. Nggak usah ketakutan. Ya bolehlah waktu saya dulu itu saya pakai masker, pakai face kalau pakai itu apa? Face apa? Yang itu masker itu apa? Face ya face itu pelindung wajah itu. Nah, waktu itu saya kalau saya cerita panjang, saya lihat untuk saya itu disuruh Tuhan untuk obsidian. Pertama dia memang obsidian ini orangnya udah umur waktu itu 78 atau berapa ya, saya lupa 79 gitu. Lalu dia waktu itu sempat telepon sama saya, memang gigi palsunya sering lepas. Tapi saya bilang, tuh maaf kali ini aku gak bisa bantu, keadaanku sudah beda, aku bilang gitu. Oh gitu, ya wis. Lalu mobilnya hilang, dia gak berani telepon saya, stres, sakit, masuk rumah sakit, dikeluar lagi, kalau dia cerita panjang saudara. Masuk keluar rumah sakit itu dibilang COVID, ya ada yang berani. Dan waktu saya besok ke sana, tiba-tiba waktu itu Tuhan ngomong, tolong itu, Tuhan nulung, besok kok. Aku gak ada, aku duit kok, kok nulung. Tolong kan, jalur kanca-kancamu. Jalur kancaku. Lu isin aku lagi dalam hati. Wes jalur mana grup. Akhirnya nurut. Ya bisa aku nurut. Saya lihat ke grup dia. Langsung ada jawaban. Saudara. Belum 1 jam. Pak Ivan, ini ada 800.000. Aku sama 2 orang mau bantu. Langsung dijawab itu. Makanya saya semangat. Singkat kata saya bisa nurut obsidian itu. Saudara, kalau saudara lihat sama saya, maaf saudaraku, ditaruh di ruangan itu cuma ruangan kecil ini, ada
kamar tuh gak ada pintunya, gak ada listriknya. Maaf saudaraku, tinggal pakai pempes kok. Tuh, kuah kita. Katanya COVID gak ada yang berani masuk, gak berani diapa-apa. Kalau digeletak lantai, ya kok mati loh taruh di lantai 2. Tapi saya bersyukur saya bisa dipakai Tuhan waktu itu dulu beliau itu. Saudaraku kalau belajar taat itu enak, makanya nurut wae. Amin. Nurut taat wae tadi dikepreset bisa ditolong Tuhan ya. Ayo nurut wae wis ojo takut. Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati firman Tuhan pada malam hari. Kita percaya kalau dunia berubah, musim-musim sudah berubah, bahkan tahun 2026 diramalkan kita semua berubah. Tapi kita punya Tuhan tidak berubah. Amin. Kita percaya pada malam hari ini kita teguhkan iman kita bahwa Tuhan tetap sama. Sekalipun prediksi apapun, biarlah Tuhan kita yang memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, walaupun dunia boleh berubah, tetapi yang pasti kami boleh berubah yaitu iman kami kepadamu. Iman kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan dari tahun lalu Tuhan. Bila tahun ini kami sungguh-sungguh kau dapat setia dan berkenan di hadapan.
Satunya yang Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama. Satunya yang percaya. Dengan kasih Tuhan Yesus, saya mohon Bapak Pendeta Johan Rumokoi ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik dan sangat baik. Tiba saatnya kami membuka pintu hati kami dan memasang kedua telinga kami dalam merespon apa yang Engkau sampaikan pada saat ini buat kami semuanya oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Wilson Angkai. Urapi hamba-Mu dengan urapan dan kuat kuasa Allah tinggi serta hikmat apus kami berkuasa penuh sehingga hamba ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukan hamba-Mu lagi, tetapi Engkau sendiri Bapa di surga secara langsung. Sehingga kami semua yang hadir pulang dengan mendapat jawaban, mendapat mujizat, akan mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dan membuka pintu hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Johan Rumokoi. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Halo. Ya, mohon maaf karena saya tidak menduga untuk menyampaikan firman sore hari ini, tapi Ibu Gembala kasih tahu bisa bawa firman, siap. Jadi terima kasih kepada Ibu Kong Lingling yang memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman. Dan firman Tuhan ini sudah tertulis 2000 tahun yang lalu. Tidak berubah. Berulang dan berulang dan berulang. Orang percaya membaca, orang percaya mendengar, orang percaya merenungkan. Karena di dalam Alkitab ada tertulis berbahagialah orang yang membacakan, membaca dan membacakan. Nah, sekarang giliran saya membacakan untuk keluarga Tuhan yang ada di
Next one, ya. Lalu Bapak Ibu mendengar, merenungkan, dan yang dua pertama gampang. Yang ketiga yang susah, melakukan. Kenapa susah? Ada banyak kendala, ya, banyak halangan untuk melakukannya. Terutama dari diri kita sendiri, dari faktor manusia kita. Ya, dari pikiran, dari perasaan, dari segala aspek hidup ini menjadi perimpang untuk kita melakukan firman. Amin, Bapak Ibu. Contoh, ya, kita mau melakukan firman, mau memberi seperti kesaksian tadi, menolong orang. Itu firman Tuhan, ya. Tapi keadaan tidak mampu saat itu. Lalu Tuhan beri jalan keluarnya gimana? Himbauan koncomu. Amin. Apa Tuhan tidak sanggup gitu? Saya mau tanya Bapak Ibu, Tuhan sanggup nggak tanpa kita? Kasih contoh. Tuhan melakukan sesuatu tanpa manusia. Kasih contoh. Ini yang masuk akal. Real. Nyata. Ada? Banyak, ya. Salah satu aja, jangan banyak-banyak. Saya minta salah satu yang kita ingat, yang terkesan. Orang Israel di padang gurun berapa tahun? Orang Israel di padang gurun berapa tahun? 40 tahun. Siapa yang kasih makan? Dari mana? Dari mana? Hah? Gunung Yuda. Jadi Kristen jadi kasih mana? Amin. Tuhan nggak nanggur. Mana juga mau langsung makan oke, ya. Mau direbus juga iya, mau digoreng juga iya. Ada yang bantu Tuhan? Itu artinya apa? Terlalu bodoh kalau orang mengandalkan kekuatan sendiri. Mari silakan duduk yang baru nyampe, ya. Saya waktu baru jadi hamba Tuhan, ya, mari silakan di depan, masih kosong. Waktu saya baru jadi hamba Tuhan, saya juga ikut-ikutan kepada pendeta-pendeta senior. Bilang begini, saudara berdoa saja, turun beras dari langit. Saya juga ikut-ikutan begitu, ya kan? Karena logikanya memang dia harus bekerja. Tapi pulang dari satu pelayanan, saya renungkan kata-kata pendeta ini. Jangan kamu hanya berdoa saja, jangan tunggu beras jatuh dari langit. Saya pikir-pikir, emang Tuhan terbatas? Ya. Lalu sepanjang perjalanan pulang ke Lawang, saya renungkan itu kata-kata pendeta ini. Dan sampai di rumah, Tuhan gerakkan hati saya. Dan saya berani katakan itu Tuhan yang suruh. Baca Alkitab. Dan Tuhan spesifik kitab Keluaran. Saya bilang, Tuhan, di sekolah kami pelajaran Alkitab itu dari ayat ke ayat. Jadi bukan cuma satu pasal global atau satu kitab. Ayat demi ayat itu kami pelajari di sekolah kami. Jadi saya bilang, Tuhan, aduh bisa moco meneji, waduh keluarnya. Tapi terus saja, kalau Tuhan suruh baca, dan yang namanya orang alasan, ya kan? Ya nurut tapi nggak manut. Istilah saya, nurut tapi nggak manut. Dia nurut, dia oke baca tapi suka-suka gitu. Tuhan bilang baca pasal 1. Oh, komennya pasal 1. Tapi terus saja begitu, ya. Kalau Tuhan suruh baca dan baca dan baca. Sampai di pasal 19 baru Tuhan bertanya, apa yang kau baca?
Apa yang kau dapati dari bacaan itu? Ya sudah, pokoknya 10 hukum tulah Tuhan yang ada di Mesir jadi semua dah dari keluar, ya udah menyeberang laut Kulsum, ya kemudian air pahit di Mara, itu saya bilang. Tuhan bilang apa lagi? Cuma itu. Benar saya bilang, cuma itu yang saya dapat. Karena harus alasan kan, nggak sungguh bacanya itu. Nah, lalu Tuhan tanya, orang Israel makan apa? Baru saya kaget, sudah cukup Tuhan, aku ngerti, sudah Tuhan ngerti bahwa betul-betul tidak ada yang mustahil. Dan orang Israel tidak bisa saling minta atau saling memberi. Soalnya nasibnya kotor, sama-sama di padang gurun. Mau minta siapa? Kalau hamba Tuhan tadi, Pak, siapa? Kalau Pak Ivan tadi, Tuhan kasih jalan, calon teman-teman. Betul ya? Lalu menghimbau ya, di grup, cepat Tuhan kasih. Karena memang Tuhan punya kehendak seperti itu. Tuhan suruh minta. Orang Israel juga mau keluar dari Mesir, Tuhan suruh minta. Minta oleh-oleh, cuma minta. Karena demikian caranya kamu menjarah orang Mesir. Jadi nggak perlu perang. Tuhan akan menggerakkan hati mereka. Nanti Bapak Ibu baca ulang di rumah di keluaran itu. Dan mereka minta, orang Mesir yang udah kebun ini, waduh, barang-barang emas, perak, tembaga di kaki suka-suka. Dia akan cepat keluar, jangan kami mati semua. Bayangkan kalau Tuhan bekerja. Amin. Ya, dahsyat sekali. Dan mereka bawa harta yang banyak. Enggak kerja berat. Enggak. Minta loh. Tuhan yang suruh ya, baca di Alkitab. Karena ada di perjanjian baru kan, Tuhan Yesus bilang apa? Apa? Maka? Maka? Akan diberikan. Lalu apa lagi? Maka? Mendapatkan. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang susah. Ya, itu realita. Tapi sejak saya melayani Tuhan, masih single, belum menikah, dan sampai menikah, dan sampai sekarang. Puji Tuhan, saya belum sampai minta sama orang. Ya, karena belum sampai minta, Tuhan sudah kasih. Amin. Dan Tuhan tidak pernah sudah minta. Biarpun saudara, bahkan anak kami sendiri sudah menikah semua. Masih ada 2 cowok belum bekerja. Gaji pun tidak pernah saya tanya, kamu dapat gaji berapa? Tidak pernah. Saya dengan mamanya masih berdoa begini, Tuhan tolong berkati untuk kami bisa memberi kepada anak, walaupun mereka ada gaji. Saya senang rasanya. Seperti orang kaya. Ya, orang kaya udah ngkong-ngkong, udah kakek-kakek, karena dia kaya, sampai duit dia kasih. Betul? Nah, saya ini yang Tuhan, saya bilang Tuhan kasih supaya saya kasih ke anakku. Dan saya bilang, ini papa nggak kerja. Ya, ini berkat Tuhan. Hormati Tuhan. Papa bisa beri karena berkat dari Tuhan, bukan hasil kebun kelapa atau di kebun cengkeh, bukan. Walaupun di Manado banyak ya, kebun kelapa lebih banyak daripada orang. Kebun cengkeh juga lebih banyak, tapi aku nggak punya. Ya, nggak punya. Jadi hanya mengandalkan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih, tadi itu saya pun tidak mengira kalau saya disuruh Ibu Gembala
bahwa firman Tuhan. Jadi karena sekarang ternyata saya disuruh, saya percaya, saya yakin Bapak Ibu diberkati kalau percaya. Jadi jangan ada yang ngantuk. Ya, saya ikut Zoom, saya punya doa begini. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu. Seakan yang melayani. Siapa yang melayani di Zoom? Siapa yang melayani di Zoom? Berapa jam sekali siaran? 6 jam. Ada jedanya? Aku tak turun sih. Tidak ada. Jedanya cuma pujian untuk minum. Kalau lagi sakit pinggang, ya untuk gerak-gerak sedikit. Iya kan? Ya. Saya punya doa seperti itu. Saya bilang, Tuhan, nggak usah lama-lama, kasihan yang mau punya pasangan di sono. Ya. Benar, ini saya bukan guyon, ini saya sering. Yang butuh kesembuhan, Tuhan segeralah. Itu apa susahnya sih, Tuhan? Amin. Kira-kira kalau belum ada jawaban Tuhan, yang salah siapa? Yang khotbah atau saya ngomong sambil aduh Tuhan. Ini serius saya juga. Serius saya punya. Tadi pun dia berdoa seperti itu. Iya. Karena ayatnya kan itu juga. Amin. Khotbah iman yang itu gak akan berubah. Kesaksian yang mujizat. Amin. Aku cek suwene dulu mulai mujizat. Iya. Saya kalau saya jadi tulis bersama Pak ya saya sendiri timbang balik sama saya khotbah ganti yang khotbah ya ini ya dan khotbah ganti berusaha cari orang yang diurati mental. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Tuhan mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Ya. Ya. Tuhan itu ajaib. Kalau setan ngomong dia dengan ajaib, Tuhan itu aku pun takut sama Tuhan, tapi menurut saya akhirnya nggak takut sama Tuhan. Malah banyak yang menyebut Tuhan. Tapi di sini manusia juga di sini, tapi semua takut dan kasih akan Tuhan. Amin. Baik, iki sodok dulu, malah ya agak panjang. Soalnya cari soalnya dulu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, fenomena yang kita hadapi sekarang ini termasuk kesaksian dari Pak Iwan tadi tentang penyakit. Apa itu? COVID ya? Ya, kan waktu peristiwa COVID ya. Nah itu orang kacau ya, orang panik ya, panik semua. Tuh, cuma flu biasa, flu langsung, COVID. Nah, waktu zaman COVID itu saya ada di Papua, ada 5 keluarga yang sudah masuk lanjut usia, ya di atas 70 umurnya. Mereka satu keluarga dipisah satu-satu di apa namanya itu waktu istilah COVID itu karantina. Ya, karantina di rumah. Jadi satu rumah satu orang. Ya, nggak boleh kumpul. Waktu saya datang mendoakan mereka, istri saya pesan, Pak, hati-hati. Saya bilang nggak ada COVID, kena COVID ya, kena COVID. Ya, terus saya bilang nggak apa-apa kok, Papa kan sudah tua. Iya kan? Sudah tua, nggak apa-apa. Tuh, malah jadi saya. Kalau Tuhan kasih saya duluan loh, boleh ya. Amin. Gak berani amin. Soalnya mati.
Padahal kalau khotbah kan berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan mulai sekarang ini. Amin. Amin. Siapa yang mau berbahagia sekarang ini? Ayo, ada? Ojo se Tuhan putuku, mantuku, anakku, ya perusahaanku. Tapi kalau bilang, aku sungguh-sungguh Tuhan, aku mau bersamamu Tuhan selamanya. Lebih apa katanya? Yang Mazmur itu 1000 tahun, mana? 1 hari lebih 1000 hari di rumah Tuhan. 1 hari. Bukan itu. Di rumah Tuhan itu loh, bukan 1 tahun, bukan. 1 hari di pelataran. 1000 hari. 1000 hari, bukan 1 hari. 1000 hari. Belum 1 jam sudah. Yo, jadi ini berapa? 1000 di 1 hari di rumah Tuhan, 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu yang dimaksud. Kecuali itu. 1000 hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1 hari di luar rumah Tuhan. Dari ini ngono, melok Daud. Ojo sembarang. Ya. Itu kita mengucapkan itu gampang. Amin. Tapi melakukannya. Itu. Kita harus sesuaikan dengan keadaan kita. Kalau kita sanggup, ayo. Kalau nggak sanggup, lebih baik jujur, amin. Tuhan, aku nggak sanggup. Ibadahnya apa meneh Pak Wilson saya khotbah cek done waktu. Mubeng nggak karuan, bangun poin. Biasakan poin 1, poin 2, poin 3. Kalau saya kasih 3 poin, sementara kebutuhan semua di sini berapa poin? Cuma 3 poin kebutuhan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu juga sama kebutuhannya? Ya. Bagaimana? Kalau saya poin 1, 2, 3, ternyata Bapak Ibu apa poinnya 1, 2, 3-nya sama? Tidak sama. Maka firman Tuhan itu menjangkau semua aspek kehidupan kita. Amin. Kalau butuh pengampunan sama enggak? Butuh pengampunan dosa sama enggak? Sama tidak membutuhkan pengampunan? Sama. Kalau bilang enggak berarti di sini ada yang lebih suci, ada yang berdosa. Semua sama butuh pengampunan. Tentang iman, semua sama butuh iman. Amin. Tapi pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita semua hidup dengan iman? Nah ini. Jadi kalau saya khotbah poin 1, 2, 3, gak dapat semuanya. Amin. Pada malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bicara keadaan sekarang ini. Keadaan sekarang ini baik atau jahat? Keadaan sekarang ini baik atau kurang baik atau jahat? Jahat. Firman Tuhan bilang, masa ini masa yang jahat. Ayo. Apa kita mau bertahan dalam hidup seperti sekarang ini di bumi? Mau? Atau cepat pulang?
cepat pulang karena sudah tua. Iya. Karena itu Rasul Paulus bilang apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang. Apalagi dua hal yang dia sulit memilih. Apa? Dua hal. Kalau aku hidup bagi Kristus. Kalau aku mati adalah untung. Tapi kalau aku hidup berguna bagi kamu. Amin. Jadi Paulus ini memang dia hidup untuk jemaat Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kita waduh sama kita bilang, ya kan? Mati itu hidup itu. Apa mati? Kalau disuruh Paulus bilang, aku pilih mati. Langsung bersama Yesus lamanya enak. Apapun tidak ada susah. Tapi dia bilang jika hidup berguna bagi siapakah kamu itu? Sidang jemaat, orang jemaat. Ada nggak pendeta kayak Paulus? Ayo, tapi pendeta khotbah hebat. Ayat ini dia ikut. Sepertinya dia bisa. Bisa kira-kira. Paham enggak duit bodoh. Dipinto anak-anak. Ono bojone, ono putune. Jangan sembarang pakai ayat itu. Amin. Lebih baik dengan tulus rendah hati kita bilang apa? Tuhan pakai aku apa adanya. Begitu. Jangan sok jadi Paulus. Niru. Wah, kalau saya nggak bisa. Kerinduan itu ada. Untuk apa? Hidup bagi Kristus dalam arti bagi sidang jemaat. Yo. Datang ke Maxwan aja jarang-jarang kok. Ya, mau bilang hidup. Kalau aku hidup bagi kamu, bagi jemaat. Tidak demikian caranya. Kita mau hidup seperti nyanyian. Ku ada sebagai mana ku ada. Terus berdiri menghadap tahtamu Bapa. Lanjut. Nugramu yang telah selamatkanku, ku hidup dalam segala kelimpahan. Enak, saudara? Nggak capek. Hanya hidup dalam penyerahan. Sedangkan keadaan kita di bumi ini, ya, hanya COVID kita udah panik setengah mati. Nah, kalau Pak Iwan tadi nggak panik ya, karena ada berarti siap mati ya. Siap mati ya. Jadi waktu itu saudara paniknya itu COVID. Keluarga-keluarga yang saya doakan tadi, yang sudah dikarantina satu-satu, ada yang di rumah sakit, pokoknya dikarantina bisa-bisa semua. Lalu ada seorang ibu sambil saya pijit, karena dia sudah lanjut usia juga, dia lebih tua dari saya pijit. Saya bilang, ibu maaf ya, ibu ini ya mungkin benar ya, sudah dibuktikan medis kan dari rumah sakit. Bahaya COVID. Tapi sebetulnya ibu bukan sakit COVID yang membawa mati. Tapi ibu sakit kepala. Gitu. Oh enggak, dia bilang, Tuhan sakit semua. Saya bilang bukan kepala ini, enggak, bukan. Ya jiwanya. Karena anaknya, saya sebut nama anaknya, belum menikah, anak laki-laki, umur sudah 30-an lebih. Dan juga sedang karantina. Gitu. Padahal dia orang rumah sakit, orang kesehatan. Jadi nggak apa-apa. Saya sambil pijit, maaf ya Bu, saya pijit kakinya.
Dan saya suruh bikin air asam, kasih gula merah, air asam Jawa sejempol ini, diseduh air mendidih dan gula merah, hangat-hangat dia minum. Sebentar dia keringat. Sekarang ada di Jayapura sehat seger, kayak tambah muda malahan. Sebab apa? Anaknya pun sudah nikah, dapat istri baik, cantik lagi, senangnya bukan main. Karena apa? Tuhan kasih waktu. Amin. Yang satu lebih tua lagi, sempat minggat dari Argentina, dari rumah yang tidak bisa dimasukin kendaraan karena ada berita mau dijemput ambulans. Sekarang juga masih hidup segar bugar juga. Ya, udah mau 80. Keadaan apapun kita di bumi yang menakutkan, kita nggak perlu hidup dalam ketakutan, saudara. Karena keadaan ini tidak bisa dirubah, tidak bisa. Karena dunia ini menuju kehancuran. 2 Petrus tertulis di Alkitab di sana bahwa dan bumi ini disediakan untuk api. Kita mau harap apa di bumi? Jadi yang benar sebagai orang percaya, katakan kepada Tuhan, ku ada sebagaimana aku ada, dan berkadailah Tuhan untuk aku. Amin. Di dalam satu pembacaan kita pada malam ini, Matius pasal 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13. Bapak Pendeta Yohan bisa bantu bacakan untuk kita semua. Pasal 25 ayat 13. Oh sudah, bisa baca? Yang bisa baca, baca bareng-bareng. Baca bareng-bareng, yang keras. Karena itu berjaga-jagalah, tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya. Menghadapi situasi sekarang yang semakin kacau, ya, peperangan di mana-mana, itu jangan heran, itu sudah 2000 tahun lalu Tuhan sudah firmankan bahwa akan terjadi peperangan. Soal virus-virus yang sekarang juga lagi rame, lagi heboh, jangan itu bilang hoax. Kalau kita bilang ini virus-virus yang ada dalam berita, kita bilang hoax, berarti Tuhan ini, Alkitab ini hoax. Amin. Di Alkitab sudah tertulis. Bisa baca kitab Wahyu pasal 6, di Lukas 21, Wahyu pasal 18, tentang penderitaan, sengsara, penyakit yang akan melanda dunia ini. Itu sebabnya Tuhan bilang apa yang kita baca tadi? Berjaga. Kalimat Tuhan ini terucap dalam satu perumpamaan tentang gereja yang digambarkan ke 10 anak darah atau perawan. Di dalam kitab Matius di sana dituliskan tentang wanita atau perempuan bijak dan ada 10, yang 5 bijak, yang 5. Nah, di sini ada nggak yang bodoh? Atau mau jadi bodoh? Semua jadi bijak. Amin. Kalau saya jabarkan nanti ayatnya firman Tuhan, ya tanya. Jadi simpel aja, nggak ada yang mau bodoh di sini, tapi mau bijak. Nah, seperti apa yang bijak ini? Digambarkan di dalam nanti itu juga sederhana, ya. Nggak dibilang, oh kalau yang bijak itu saya wayu kemayu, saya dandanan wanu-wanu, saya kita lengonom ini. Nggak, sederhana. Nah, coba baca ini. Masih Matius 25, mulai ayat 1. Ada? Bisa bantu? Segera, biar cepat. Mulai ayat 1.
Pak Pendeta Yohanes kalau mengatakan Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil perintahnya. tunggu dulu Pak, tunggu Pak. Tentang akhir zaman digambarkan seperti apa? Ada berapa kelompok di situ? Kelompok apa saja? Bijaksana dan yang bodoh. Satu kelompok berapa orang? Oke, lanjut. Boleh berdiri Pak, biar serius. Yang mengambil perintahnya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kedua kelompok wanita atau perawan ini sama mengambil perintah untuk menyongsong mempelai laki-laki. Lanjut. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Terus Gadis-gadis yang bodoh itu membawa perintahnya tetapi tidak membawa minyak. ya, terus Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa perintahnya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. terus Tetapi karena itu lama tidak datang-datang juga, ya, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu di tengah malam terdengarlah suara orang berseru, ya, mempelai datang. Terus untunglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan perintah mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab perintah kami hampir padam. ya, Tetapi kalau gadis-gadis yang bijaksana itu tidak, nanti tidak cukup untuk kami. betul. Dan untuk kamu lebih baik kamu pergi kepada penjualnya dan beli di situ. Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi Ya, dan mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia waktu bersama-sama dengan dia waktu perjamuan kawin, betul. lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Terima kasih. Ya. Nah ini saudara, sehingga muncul kalimat yang kita baca pertama tadi, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu waktunya akan datang. Kita semua orang Kristen, orang percaya sedang hidup di bumi sementara menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Siapa yang enggak menantikan Tuhan datang? Angkat tangan. Aku enggak kepikir Pak Gerson menteni Tuhan teko. Enggak, aku sibuk ya. Kontrakku udah mau habis, belum ada duit, bayar. Gak sempat mikir kedatangan Tuhan. No. Banyak. Kalau baca di kitab yang lain, perumpamaan yang Tuhan panggil, ada yang alasan, aku baru nikah. Aku baru beli sapi 10 pasang. Belum aku coba. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita keluarga Allah yang ada di Pengling Grace Ministry ini. Kita harus menjadi seperti wanita yang bijak. Perbedaan antara yang bijak dan bodoh tidak banyak perbedaannya. Bedanya cuma sedikit, tipis perbedaannya. Yaitu yang membawa cadangan minyak dan yang tidak membawa cadangan. Minyak ini berbicara tentang Roh Kudus. Artinya apa? Orang Kristen semua berisi Roh Kudus. Amin. Tidak ada yang tidak berisi Roh Kudus. Tapi yang namanya penuh dengan Roh itu
tanda tanya satu persatu atau masing-masing. Yang sudah penuh Roh Kudus sini angkat tangan. Benar ya? Penuh, Anda yakin betul dan Anda mengalami penuh Roh Kudus. Mana angkat tangan? Cuma 3. Ya, kalau guling-guling, kalau nggak penuh Roh Kudus, mana bisa bernubuat, mana bisa ada penglihatan. Jadi nggak usah saya tanya beliau. Tapi kita tanya. Kalau cuma 3 yang angkat tangan, penuh Roh Kudus, itu orang yang ada pelita dan ada minyak dan cadangan minyak. Yang tidak, berarti dia nggak punya cadangan, dia cuma punya pelita dan minyak secukupnya. Pelita yang ada ini tidak ada cadangan. Ini gambaran orang Kristen tahu firman. Ada Roh Kudus, ada, semua orang Kristen ada Roh Kudus. Tapi perbedaannya penuh dan tidak penuh. Bawa cadangan yang tidak bawa cadangan. Jangan anggap sederhana, saudara. Sederhana. Tapi kita harus meraih, meminta kepada Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Amin. Karena itu cadangan yang memberi kita kekuatan dalam kegelapan. Di sini dikatakan sampai tengah malam. Mempelai berkata apa ini tengah malam? Berbicara kegelapan hidup rohani manusia. Kalau saya buka lagi kitab Wahyu, ya bisa 2 jam. Yang sekarang ini sedang digenapi. Saya lihat di medsos bicara tentang Sungai Efrat yang tertulis di Alkitab. Sudah mengering 70%. Saya kirim di grup kita ini ya. Supaya maksud saya bisa, ini adalah bagian penggenapan bukan peristiwa biasa ini, saudara. Penyakit yang bermacam-macam sekarang ini itu bukan peristiwa biasa. Jangan bilang itu hoax. Itu permainan dunia medis untuk jual obat dan sebagainya. Jangan. Karena firman Tuhan sudah katakan di akhir zaman ini, ada banyak penyakit sampar, penyakit yang berbahaya. Dan itu terjadi untuk apa? Untuk kita yang percaya itu menjadi pendorong kita lebih melekat kepada Tuhan. Amin. Kita tidak perlu takut atau hidup dalam ketakutan, tidak perlu. Karena jauh sebelum kita terlahir, bayangin 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah ungkapkan itu melalui para nabi, melalui para rasul Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya itu supaya 1 Timotius 4 jangan terjadi pada kita. Apa itu 1 Timotius 4? Mulai ayat 1. Pada akhir zaman banyak orang gugur dari iman. Jangan sampai kita ada yang gugur dari iman. Kehilangan keyakinan akan Tuhan karena hidup yang penuh kesukaran di akhir zaman ini. Kasih orang menjadi tawar, saudara, di Alkitab bilang. Orang akan mengasihi diri sendiri, lebih egois. Dan kenapa hal itu terjadi? Karena kesempatannya semakin sempit. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk menolong, kesempatan untuk mengasihi menjadi sempit. Kenapa sempit? Karena kemampuan pun hilang. Kalau saudara atau seseorang atau saya lah, kalau saya kaya, ya kan, nolong orang gampang apa susah? Susah. Karena pelit. Indonesia. Dia kenal orang pelit, berarti. Iya. Itu masih normal. Karena apa? Pelit, ya kan?
Yang kasihan ada hati mau menolong, mau membantu, tapi nggak punya. Banyak anak Tuhan atau orang Kristen, punya hati dulu Tuhan, aku tak kei, banyak gitu, tapi nggak punya. Amin. Karena itu, kalau bisa berbagi, berbagilah. Karena ada waktunya kita punya hati memberi, tidak punya untuk diri. Ya. Dan kita sedang ada masuk dalam masa-masa yang sukar ini. Maka kita perlu melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan itu kita punya pelita. Kita punya minyak cadangan. Amin. Supaya firman membuat penglihatan pasti digenapi. Amin. Bahwa di tahun ini dunia boleh dan pasti goncang dan susah dan kacau. Tapi orang-orang yang pertama di dalam Kristus, dia hidup dalam kemenangan. Kenapa? Ayo, amin-amin. Kau tidak tahu kenapa? Karena Tuhan sudah tentang kesukaran, kekacauan, peperangan, pertumbuhan segala terjadi, tapi Tuhan benar. Aku, haleluya, baik Pak. Sadar nggak disertai? Karena ini persoalan. Ya, kau Ivan sadar, Leone Yoko. Ini penting, saudara. Karena itu di dalam pembacaan pertama tadi apa? Matius 25:13. Berjaga, jaga. Karena kita tidak tahu. Tuhan itu pasti kita percaya semua. Yakin 100%. Tuhan pasti datang. Tanggal itu enggak roh. Iya kan? Hari ini Senin atau Jumat atau Minggu. Tidak tahu. Maka kita perlu waspada. Waspada itu kita punya pelita menyala. Terang firman selalu ada menyemproti hidup kita dan lingkungan kita. Amin. Kalau kita cuma terang ada di dalam, terangnya tidak memancar keluar, kita bisa lihat nggak lingkungan? Tidak bisa, serandung. Firmannya cuma di hati, nggak ada di kesaksian, nggak ada di perbuatan. Itu artinya terang itu harus memancar, amin. Teraplikasi dari hidup kita ini, bahwa kita menjadi saksi Tuhan, amin. Saksi Tuhan itu bukan cuma ngomong, tapi ada perbuatan, ada faktanya, amin. Seperti yang Yesus teladankan dalam hidupnya sebagai manusia. Dan puncak kasihnya itu disempurnakan di dalam kematian dan kebangkitannya. Amin. Itu harus kita alami dalam hidup kita ini. Sebagai orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan sebagai orang-orang yang merindukan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan sederhana Tuhan kasih gambar di manusia ini. Dari miliaran orang, dari triliunan kelakuan atau karakter yang berbeda, Tuhan cuma simpulkan dua kelompok, yang bodoh dan yang bijak. Tapi kenapa kok bukan Ko Ivan yang jadi contoh? Ko Ivan dan saya kan laki-laki kok. Yang jadi contoh yang perempuan. Kenapa? Ayo. Saya kenapa kok gereja Tuhan itu perempuan bukan laki-laki? Haleluya. Oh, luar biasa. Betul, ya putusannya yang berlaku untuk Tuhan. Karena itu kebenaran. Amin. Jadi berbahagialah perempuan-perempuan yang bijak. Amin. Wanita-wanita yang di dalam Yesus Tuhan. Karena dia gambar mempelai. Amin. Bukan laki-laki loh. Oh, jadi jangan anggap enteng perempuan dia. Istri dia sudah tua, dia jadi cantiknya sudah hilang. Ya.
tapi janjinya di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi jangan kecil hati, ibu-ibu atau wanita-wanita. Yang penting Anda bijak di dalam Tuhan. Itu yang utama. Amin. Dan kita ini menggenapi hidup dalam kebenaran firman Tuhan dari hal kewaspadaan atau berjaga. Kalau dalam 2 Timotius 3 itu mulai 1 Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Tolong dibaca ya. Karena ini rangkaian daripada khotbah. Baca. Kalau saya baca lagi itu nanti saya jabarkan satu-satu lagi 5 jam ya. Ya, Ko Ivan biasa khotbah soalnya, jadi tahu beliau. Ya, tapi marilah ya kita ikuti kesederhanaan yang Tuhan kasih tahu. Tapi untuk penutup ya. Kita karena kalau ini nggak genap ya. Seperti kalung dan rantai ya. Kalau ada satu copot bisa nyambung nggak? Harus nyambung ya. Jadi tambah satu lagi ya. Nah. Bapak Pendeta Yohan Purmokoli kalau membacakan lagi sedikit aja lagi. 2 Timotius 3 ayat 1. Karena ini inti kita zaman. Ini pentingnya kita harus waspada, jaga-jaga. Ya. Mulai ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah. Coba baca ulang judulnya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, kita ini di akhir zaman atau bukan? Ya, ini belum akhir pekan ya, baru Selasa. Tapi akhir zaman atau zaman akhir. Keadaan, perhatikan judul ini. Keadaan manusia pada akhir itu sama dengan keadaan kita, sebab kita ada di akhir. Nah, baca bagaimana sih keadaannya, Pak? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masanya apa? Terus Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. wow. Terus Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka mengejek. Menjelekan orang. ya, Tidak dapat mengekang diri, haram, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. terus Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ketahuilah mereka ini. Di sini ada nggak yang mengingkari kuasa Tuhan dalam ibadah? Ada nggak? Gak ada. Semua percaya akan kuasa ibadah. Amin. Karena itu jangan ngantuk, jangan mikir dulu di rumah. Ntar di rumah nggak usah dipikirin, pasti ketemu di rumah. Pikirin dulu firman Tuhan malam ini. Amin. Ya, lanjut. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeruduk ke rumah orang lain yang menyeret perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Sekarang ini di mana-mana namanya kasus selingkuh itu online. Betul? Ya, apalagi kalau lihat di medsos. Saya janda anak 1, butuh suami 30 atau 60 tahun, bukan 60 orang. Ya, ada lagi saya janda, mandul. Tuh, mandul yang ditulis. Tuh. Iya, jangan salahkan medsos, amin. Salahkan otak dan hati kita sendiri kalau mensel. Ya, alias
Najis, bukan akal loh Pak Iwan, bukan ya. Jangan salahkan medsos, jangan salahkan orang nggak pakai baju atau kurang baju. Tutup mata hatimu, tutup mata pikiranmu dari perkara yang kelihatan. Amin. Ada orang sudah merung tapi kebayang-bayang. Betul tidak? Betul. Duh, tapi yang mantu belum betul cuma yang tua, yang muda. Ya, lanjut sedikit lagi. Ya, walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mendapat Kebahagiaan terus, artinya pengen diajar. dapat mengenal kebenaran, Ya. sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Terima kasih. Cukup sampai itu aja. Ya. Iman mereka tidak tahan uji, alias gugur. Ada yang mau gugur di sini? Mau? Kalau gugur kemana nanti? Pasti nggak ada yang mau ke neraka. Semua mau surga, ya. Tapi jalannya angel, Pak Iwan. Ya kan? Bukan bilang apa? Jalan keselamatan itu sempit. Ayo. Ya, sempit. Artinya di situ ada peperangan, perlawanan dengan keinginan daging. Yang 2 Timotius tadi itu puncak hidup manusia daging, saudara. Kalau yang suka beribadah orang percaya atau tidak? Yang di sini di Timotius ini orang percaya bukan? Orang percaya bukan? Yang orang percaya angkat tangan. Agak berat. Orang percaya namanya beribadah, tapi kuasa ibadah ditolaknya. Apa itu kuasa ibadah? Ayo kasih tahu. Kebenaran, terus apa lagi? Kepercayaan, apa lagi? Kuasa ibadah. Mujizat, apa lagi? Kesungguhan, apa lagi? Pemulihan. Dengan cara apa pemulihan terjadi? Ayo. Sudah ibadah, oke, sudah berkomuni, ya. Lalu kuasa ibadah, ya ada. Caranya gimana? Iman. Terus apa lagi? Karunia Roh Allah bekerja nyata. Amin. Dalam peneguhan iman. Contoh, ini orang sudah sakit parah sudah lama, atau contoh lagi rumah tangganya amburadul segala macam, ya. Lalu ada firman Tuhan, anakku jangan engkau takut. Aku tahu kesukaranmu, tapi biarlah engkau teguh di dalam aku. Aku Yesus Tuhan menolongmu. Hendaklah engkau memuji menyembah, muliakan aku. Maka aku menyatakan pertolongan. Amin. Itu artinya apa? Kuasa. Tapi banyak orang Kristen, ya. Saya nggak tahu. Pak Iwan tahu nggak? Orang-orang yang beribadah rajin, tapi kuasa ibadah ditolak. Opo bendino buat. Loh saya dengar itu komentar-komentar orang yang tidak percaya akan kuasa ibadah. Banyak ya? Oh. Nah ini Zoom kita ini, ya, pemimpin gereja ini, saya ada 32 grup di sini. Orang ngasih, masuk no saya, masuk no Anda sudah
tambahkan dalam video. Saya kasih ini pengling grade, no, buat satu-satu. Lalu ada yang komentar, nah bingung saya buat nggak boleh no, citok dibuat no. Oh, orang telepon saya, gimana itu Pak Duson? Jangan tanya saya, tanya Tuhan yang punya kuasa. Amin. Tanya oleh Wani, besok. Kalau saudara dan saya sungguh kepada Tuhan, Anda tidak takut sesat. Amin. Tidak takut. Kenapa? Saya nggak mau sesat. Setan tahu. Amin. Tahu. Jadi jangan jadi bodoh seperti siapa tadi. Terus yang tadi, yang 5 orang. Gadis yang bodoh. Kenapa bodoh tadi? Perbedaan dengan yang bijak apa? Tidak sedia minyak alias tidak penuh roh. Saya tekankan di sini. Semua orang Kristen, semua orang percaya ada roh kudus. Pertanyaannya, penuhkah atau tidak? Sudah penuh juga, manut opo orang. Iya kan? Orang penuh roh kudus jangan dikira dia sudah nggak ada daging. Selagi kita hidup di dalam tubuh ini, kita ada di dalam daging. Berperang dengan jiwa, firman Tuhan bilang begitu. Maka kita harus melekat kepada Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Amin. Karena Tuhan bilang begitu. Kalau kamu atau cabang tidak melekat kepada pokok, dia akan mati dengan sendirinya. Bukan sendirian. Mati dengan sendirinya. Nah, tapi yang melekat kepada pokok, dia berbuah. Di kitab mana itu? Pokok anggur? Yohanes berapa? Yohanes berapa? Ya, orang-orang di Zoom Ministry ini harus. Ya, kalau tidak melekat, apa kata Tuhan? Kalau tidak berbuah, kalau tidak melekat, tidak berbuah dengan sendiri, tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih, kekuatan kita dalam kewaspadaan, melekatlah kepada Kristus, hiduplah di dalam penyembahan. Doa, pujian, dan penyembahan, maka buah-buah roh akan nyata. Amin. Penglihatan nubuat pasti digenapi. Buat orang yang percaya, orang yang melekat. Saya berdoa pribadi dengan Tuhan, ubahkanlah saudara-saudara kita seiman yang hanya seperti gadis yang bodoh. Tuhan tolonglah kami ini manusia, Tuhan jangan dibiarin bodoh aja. Jadilah bijak. Dan kalau Tuhan mau jawab, Tuhan gampang kok, Son. Ya, gampang kan? Apa gampangnya? Melekat kepada Kristus dalam pujian dan penyembahan. Dan doa, dan hiduplah menyatakan kebenaran. Amin. Supaya kita menjadi pemenang. Jadi ayat terakhir, tenang ayat terakhir. Malam ini loh ya. Malam ini. Ya. Wahyu 12 ayat 11. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk kita semua. Bapak Pendeta Rumokoi, supaya kita menjadi bijak, supaya kita tetap dalam kemenangan, apa yang harus kita camkan dalam kebenaran firman? Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Orang-orang pilihan Allah, orang-orang percaya di dalam Kristus mengalahkan
kuasa antikristus itu, naga yang dijatuhkan dari langit oleh. Jadi kalau perjamuan kudus jangan lupa ya, lakukan dan terima perjamuan kudus dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh imanmu. Amin. Bahwa engkau sedang menerima kekuatan sempurna dari Tuhan, mengalahkan naga atau iblis dan antek-anteknya. Terus dan juga kesaksian seperti tadi Pak Iwan bersaksi. Terus ada ibu lagi tadi bersaksi juga. Ya. Dan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka ke dalam maut. Bertentangan dengan 2 Timotius 2. Pertentangannya apa? 2 Timotius, mereka mengasihi diri sendiri. Kalau di sini apa? Orang yang percaya gimana? Tidak sayang nyawa. Amin. Terus Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu yang diam di dalamnya. Celakalah hai bumi, hai laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Itu sebabnya mari kita berjaga dan berwaspada, hidup dengan iman yang teguh, hidup sebagai carang pokok anggur yang benar yang melekat supaya kita berbuah, buah kemenangan dari Tuhan menyertai kita semua. Amin. Baik, kita berdoa. Bapak Ibu kasih Tuhan, engkau yang dalam pergumulan sakit penyakit, percayalah Tuhan menyembuhkan. Tuhan memberkati iman percayamu, pengharapanmu saat engkau sungguh melekat di dalam Dia. Kasih karunia Allah menjangkau engkau dari lembah kesukaran kekelaman untuk engkau beroleh dan hidup di dalam kemenangan. Karena itu berjaga dan berwaspadalah. Karena firman Tuhan yang terakhir kita baca, iblis sudah dicampakkan ke bumi di mana kita ada dengan geram, dengan kemarahan yang besar. Tapi kita boleh bersyukur akan Tuhan karena Tuhan yang sudah berjanji menyertai kita semua sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang berbagai pergumulan hidupmu secara pribadi, secara keluarga, rumah tangga dan pekerjaan. Malam hari ini dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan menyertaimu, memberkati engkau, membukakan pintu-pintu berkat-Nya, supaya engkau boleh bersuka, mengucap syukur, dan kesukaan sorga terjadi di sana. Karena kesaksian kita, karena keteguhan iman kita, bahkan dengan tidak menyayangkan nyawa sendiri, karena kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekian waktu kami merenungkan kebenaran firman. Dari hal berjaga-jaga dalam kebenaran, kasih dan kuasa-Mu. Karena kami ada masih di dalam dunia ini, di mana iblis sudah tertampak dengan kemarahan yang besar. Tapi kami tetap bersyukur akan kasih karunia-Mu. Sebab Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Karena itu Bapakku, biarlah kuasa berkat perjanjian Tuhan tunggu Tuhan nyatakan kepada anak-anak-Mu, kepada jemaat Tuhan yang hadir malam ini maupun yang mengikuti Zoom malam ini. Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, keluarga Allah yang terkasih, Kau terima pertolongan Tuhan malam ini. Kau terima pertolongan Tuhan, apa yang Kau harapkan dan Engkau doakan selama ini. Dan Tuhan meneguhkan dengan firman-Nya, dengan membuat penglihatan oleh Roh Kudus. Engkau akan terima semua itu. Karena itu percayalah, teguhkanlah hatimu, dan andalkan Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji Bapakku, terpuji Allah kami di sorga. Kami terima berkat, mujizat, kasih karunia Allah di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya tentu harus minta maaf ketua. Makanya kan Tuhan bilang kan jangan menyimpan kesalahan. Terima kasih Ibu Gembala, Ibu Oni atas kesempatannya. Tuhan berkati. Mari yang Terima kasih Mas Luis. Oke, kita akan semua berkati Tuhan, amin. Kita akan berikan persembahan. Dan kesempatan yang bisa terbaik, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat firman yang buat aku pada malam hari ini. Kami percaya bila firman-Mu terpatrai dalam hati kami, dan Roh Kudus kami mau jadi pelaku-pelaku dengan kekuatan daripada Engkau. Mampukan kami menjadi pelaku menjadi pendengar. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu Pastor Kristen Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Kau berkati dengan kuat pas daripada Engkau. Apapun yang beliau butuhkan dalam pelayanan Tuhan cukupkan. Dan pengurapan yang baru Tuhan tambahkan kembali. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami diberi kesempatan memberi persembahan. Tuhan kami memberikan persembahan yang terbaik untuk pada kerajaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini menjadi Grace Ministry Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur di awal tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berikan benih buat kami untuk kami bisa menabur dengan sukacita. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah selalu sangat baik dan Kau selalu menolong setiap kami. Baik dalam suka dan duka Kau selalu setia buat kami. Terimalah Tuhan persembahan kami ini kami dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan persembahan. Silakan persembahan dijalankan, kita jatuh, Kau sumber kuatku. Kau terangkanku lewati segala permasalahanku. Dengan imanku selamatkan oleh kuasa Yesus Tuhan. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, Namamu menyelamatkan. Angkat tanganku, nyatakan oleh Allah yang berkuasa. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan dekat anakku. Aku di saat ku jatuh, Kau sumber kuatku. Tempat yang terang baru lewati, sebab Engkau selalu dengan imanku selamatkan oleh kuasa Yesus.
Amin. Saya mengundang Ibu Gembala untuk memberikan Shalom semuanya. Semuanya berkati Tuhan. Luar biasa ya, firman Tuhan saja. Soalnya dari Lawang saudara ya, walaupun ke Surabaya. Ya, itu baik. Harusnya tadi saya khotbah, tapi berhubung Bapak Gembala dari Lawang turun, ya, ialah Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Ternyata tak tanggung-tanggung. Sajam kurang. Tapi lek mau ke sana sehari buat. Jangan kesusu pulang, masih hujan. Ya, jadi antaranya dia di sini. Ya, masih hujan. Tuhan Yesus baik. Ya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Apa ya? Kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi adalah tanggal 17 Februari. Cincin saja. Ya. Jadi libur ketemu lagi minggu depannya lagi. Tanggal 24. Ya, tanggal 24. Saudara datang loh, siapa tahu ada angpaunya, ya kan? Siapa tahu, ya kan? Saya tidak janji, tapi siapa tahu. Anda berdoa, Tuhan memberkati, Tuhan kasih angpaunya. Nah, sebelum Anda pulang, di sini ada, tadi ada terima ujian kan ya? Nanti yang beruntung, ya, puji Tuhan yang banyak berdoa, pasti dapat hadiah. Tapi sebelumnya, tadi Bapak namanya siapa tadi yang bersaksi? Ivan. Ivan ya, Ivan atau Evan? Ivan ya. Soalnya gini, kan 2 minggu yang lalu ya, Pak Ivan ini kan bersaksi. Waktu bersaksi, Pak Ivan kan berkata saya duda. Ya, istriku sudah tidak ada. Udah berapa tahun? 8 tahun kalau nggak salah ya. Sudah duda 8 tahun saudara. Duda itu laris di kiri saudara. Betul enggak? Yang telepon saya, yang WA saya tuh banyak. Ciling-ling, kenal loh aku ambek tadi duda sing bersaksi. Nomor WA-nya berapa? Saya juga nggak tahu nomor WA-nya. Namanya siapa? Saya juga nggak tahu namanya siapa. Hari ini baru saya tahu namanya Ivan. Ya, Anda yang tadi mau berkenalan sudah tahu namanya Ivan. Nanti nek mau kenalan nggak usah melalui saya, langsung. Ya, itu yang dulu. Nanti selesai ibadah Anda boleh datang sini kenalan langsung. Ya. Minta nomor WA langsung, besok sama tangan Cimindi, terus saudara langsung, ya. Tinggal Pak Ivan ini kan udah keren, tinggal nilai. Mau yang rambut kuning, boleh atau 4, ya. Puji Tuhan, supaya saudara ngerti, ya. Mari. Ada pembiayaan. Oke, saya minta tolong Pak Dula dulu ya ambil ya. Ini promosi loh. Nah, berapa Pak? Berapa? 56. Ya.
Nomor 56. Ada yang dapat nomor 56? Ada yang dapat 56? Ada enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Berarti belum ada sambutan dari Pak Duda. Nomor berapa, Ci? Biar saudara tangan tuh, ya. Berdoa. Mulai hari ini berdoa. Tuhan kirim duda-duda jodoh-jodoh di tempat ini, ya. Nomor 32. Oh, puji Tuhan. Ibu yang dapat. Ya, Maria tolong. Ibunya yang dapat. 32. Puji Tuhan. Jadi bisa bantu. Nah, ya mesinnya. Dua delapan ada 28. 28. Ya, ada kosong lagi ya. Empat tiga. Ada 43. Oh, ini ya 43 itu dulu. Ada yang 50? 50. Ada. 50. Nikolas, belum ngambil. Oh, ini mau nggak? 50. Hah? Belum ngambil. 54. Enggak, ini 50. 54. Kita berdiri sini dulu. 54 berdiri. Berdiri dulu ya, Pak foto ya. Tolong berdiri di depan ya, mau difoto. Tadi siapa yang terima silakan berdiri. Hah? Iya. Pak Vincent. Tolong ambil Pak Vincent. Oh, masih ada. Berat ya, Ci? Empat enam. 40 apa ini? 46. 46. Ada yang dapat 46? Siapa yang dapat 46? Oh, ini. satu ada. 61. Oh, ada. Jumlah. Ada lagi? Masih ya? Nomor 37. Ada 37. 37. Oh, ada. Coba. Nomor 13 ada 13. 13. Yang 13. Tiga satu. Ada lagi.
Apa ini dia nih? Apa ini dia? Nomor 22, ada 22. Maria. Bacanya nomor berapa? Nomor 66. Ada 66. 66. Nomor 58 ada. Ada 54. Puji Tuhan. Ada lagi? Masih ada lagi? Tanggalnya 1. Ya, terakhir. Nomor 27. 27. Ada 27. Tidak ada. 25. 49. Gak ada. Iya. Nah, 49. Puji Tuhan. Yuk, Maria, foto-foto. Apa gimana sih? Dipegang saya mau dipoto, dipegang semuanya. Enggak, dipegang mama senyum. 1. Iyalah, nah ya. Senyumnya. Ini lama kamu tahu ya. Bisa bikin Cukup kok. satu, dua, Sekali lagi. 1, 2. Oke. Oke. Oke, puji Tuhan. Masih ada hadiah Zaira. Gak usah Maria yang itu Nomor 34, ada 34. Ya, silakan maju ke depan. Oh, 34. Ya. Kalau gitu, iya Maria. Ya, yang satu lagi. Ya. Nomor 44 ada 44. 44. Ya. Empat itu. Yang di belakangnya Sofi. 44. Bukan sih di belakangnya Sofi. Ya. Bukan tahu, pokoknya nggak dapat beras. Etikem. Itu nanti buat makan-makan sama ceweknya ya Bu. Nomor 42, ada 42. Burung. Iya. Nanti kenal banyak yang ada. 42, ada 42. Bisa ambilin bisa. Bisa ambilin. Oh, ya. Kamu yang berapa? Ini aja. 40, ada 40.
40. Tidak ada. Loh, kemana nih orangnya? 40. 17, ada 17. Oh, ada. Yang kemarin mau kenalan ada ya? Nah, ini sudah di nomor 4, ada nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 23, ada 23. Oh, ya. Tidak usah sendiri nanti bisa Nomor 15, ada 15. Ya. Nomor 65, ada 65. 65 ada. Nih, ya udah habis ya. Habis. Ya, Tuhan. Foto bersama. Jadi saya ikut foto ya kan? Oke. Oh, anu nih. Itu nih. Enggak, itu nih. Enggak, itu nih tadi. Ya, puji Tuhan. Nanti 3 minggu lagi, tanggal 24 Februari, kita bertemu lagi. Anda semua berdoa, ya. Berdoa supaya dapat angpau. Dapat angpau dan dapat jodoh, mau nggak? Sebelum malam sincap berdoa. Bersyukur sama Tuhan. Tuhan kirimkan jodohku yang terbaik tahun 2026. Setelah Sinja, Anda benar-benar dapat jodoh yang dari Tuhan. Amin. Mau dapat jodoh? Jawabnya kok kalem sekali, ya toh? Nah, nanti jangan lupa yang mau kenalan langsung orangnya sudah di depan, ya. Nggak perlu melalui Ciliwling, langsung nanti tak panggil Pak Ivan berdiri di sini, ya. Puji Tuhan. Sayangnya ibu-ibu di semua di sini ini kebanyakan sudah STW. Ya. Tapi kalau ada yang punya anak cewek yang cantik, saya punya stok yang cakep. Anda lihat multimedia kita. Bisa diinden dulu. Buat anak-anaknya. Wah, katanya DP dulu. Ya, berarti daftar dulu. Ya, mari jangan lupa ketemu lagi 24 Februari. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau selesaikan ibadah ini. Terima kasih Yesusku. Terima kasih
Bapak Ibu, keluarga Allah yang kekasih, baik yang onsite dan juga online, semua siapkan hatimu menerima penggenapan janji-janji Tuhan, baik nubuat dan penglihatan, dan juga firman yang sudah kita dengarkan bersama malam ini. Tuhan yang setiawan menggenapi semua kebenaran firman-Nya. Karena sempurna Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Jaminan akan segala janji Tuhan adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang dimeteraikannya dengan Roh Kudus dalam hidup kita yang percaya. Itu sebabnya mari tadahkan kedua tanganmu dengan iman, sungguh engkau percaya, engkau terima segala berkat dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat dari Bapa Allah yang hidup, berkat belas kasih, berkat pengampunan, berkat kecukupan, bahkan kelimpahan seturut firman-Nya. Demikian berkat penebusan, berkat penyucian, berkat keselamatan oleh Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Demikian berkat kuasa damai dan sejahtera sukacita oleh Roh Kudus bagi kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, pulang dengan segala berkat dari sorga. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua sudah mengikuti ibadah online Adiling, sudah dapat bisa meninggalkan ruangan Zoom ya. Tuhan Yesus memberkati.